Salam Bonsai Indonesia. Halo, sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini, seperti biasa, saya kembali akan melakukan penggarapan pada sebuah bonsai, yaitu seperti yang sahabat lihat. Nah, pada saat ini saya berada di lokasi tempat ground bonsai. Nah, seperti yang sahabat lihat, bonsai yang ada di samping saya ini adalah sebuah bahan bonsai iprik, atau istilah Balinya biasa disebut dengan bunut hitam. Nah, dimana dengan bonsai iprik ini kurang lebih perawatannya sudah mencapai kurang lebih 2 tahun. Nah, seperti yang sahabat lihat, dalam posisi masih di tempat ground, seperti inilah keadaannya. Nah, untuk bonsai iprik selama kurang lebih 2 tahun di tempat ground. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah untuk bonsai iprik ini, nah kalau kita melihat daripada konsep awal daripada bonsai iprik ini adalah dikonsep dengan berbatang dua, otomatis juga nanti dengan 2 mahkota. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah untuk batang yang pertama, batang yang paling besar adalah ini dengan lekukan batangnya lumayan. Nah, terus diikuti dengan batang yang kedua, inilah batang kedua yang menjulang ke kanan. Nah, dimana dengan pertumbuhan daripada percabangannya, nah seperti yang sahabat lihat, sudah sedikit agak tepat dalam artian pada titik tumbuh yang lumayan tepat. Nah, dimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai, sudah barang tentu ada sesuatu atau aturan atau pakem di dalam pembuatan sebuah bonsai. Nah, dimana di dalam kita melakukan pembentukan atau pembuatan daripada bonsai, nah seperti bonsai iprik yang sahabat lihat, nah pada dasarnya kita harus semaksimal mungkin memilih daripada bahan yang sekiranya bisa kita jadikan bonsai. Nah, dimana seperti yang sahabat lihat, iprik yang ada di samping saya ini dengan dilakukan yang lumayan sangat luas, nah terus diikuti dengan pertumbuhan cabang atau dengan titik tumbuh cabang yang lumayan tepat. Nah, untuk itu saya sedikit sharingkan kepada semua sobat bonsai. Nah, untuk batang yang kedua, inilah batang yang kedua, yaitu batang yang lebih kecil daripada batang yang pertama. Otomatis nanti di sana membentuk sebuah mahkota. Nah, terus ada diikuti dengan percabangannya. Nah, terus yang kedua ada cabang yang di kiri, seperti ini. Ini adalah cabang yang kedua. Nah, terus yang ketiga adalah background. Backgroundnya ada di belakang. Nah, terus diikuti dengan cabang yang keempat, cabang yang kelima ada di belakang, dan cabang yang keenam. Dilanjutkan dengan cabang-cabang sampai ke atas, sampai ke top mahkota. Nah, dimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai, nah kita perlu juga memperhatikan terutama dalam hal penempatan daripada cabangnya. Nah, dimana setelah nanti cabang tersebut menjadi lebih besar, otomatis nanti antara jarak cabang pertama dengan cabang yang kedua itu semakin mepet. Nah, dengan demikian kita diperlukan untuk mengatur
titik tumbuh cabang yang sedikit agak longgar. Nah, di mana penempatan cabangnya dari cabang pertama ke cabang yang kedua. Nah, terus dari kedua ke cabang yang ketiga otomatis lebih pendek lagi jaraknya. Nah, terus diikuti dengan cabang yang ketiga, semakin ke atas jarak cabangnya semakin pendek atau semakin rapat. Nah, dengan demikian sampai ke top mahkota. Nah, itulah sedikit sharing saya kepada semua sahabat bonsai. Nah, di mana di dalam pembentukan ipik ini adalah saya desain sendiri, yaitu untuk membentuk daripada bonsai ipik ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah kurang lebih dalam perawatan atau pembentukan 2,5 tahun di dalam tempat ground, Nah, seperti yang saya lihat. Nah, itulah sedikit sharing saya kepada semua sahabat bonsai. Nah, dimanapun sahabat bonsai, nah ikuti video saya untuk selanjutnya. Nah, dimana nanti saya akan melanjutkan untuk sharingkan bahan iprik lagi satu. Nah, ini untuk iprik yang pertama, dan selanjutnya saya akan nanti melanjutkan review atau sharingkan tata cara saya untuk melakukan pendesainan pada sebuah pohon bonsai, yaitu bonsai iprik. Terima kasih. Nah, silakan ikuti video saya untuk selanjutnya. Baiklah sahabat bonsai, nah seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan melanjutkan untuk mereview daripada bonsai iprik ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah kalau kita melihat daripada perakaran bonsai iprik ini sudah lumayan cukup lengkap. Ini sudah lengkap perakarannya. Nah, terus diikuti dengan cabangnya yang menjulang ke atas sampai ke top mahkota. Nah, terus ini adalah batang yang besar, karena konsep daripada bonsai iprik ini adalah dikonsep dengan berbatang dua. Nah, otomatis juga nanti akan membentuk dua mahkota. Ini adalah batang yang pertama, terus yang kedua ini juga batang, yaitu batang yang kedua yang lebih pendek daripada batang yang pertama. Nah, untuk percabangannya, nah karena ini konsepnya adalah berbatang dua, otomatis yang di sebelah kanan termasuk pengarahan cabang yang pertama. Pengarahan cabang yang pertama adalah ini, terus disusul dengan cabang yang kedua adalah ini, cabang kedua yang menjulang ke kiri. Nah, terus diikuti dengan background yang di belakang. Inilah backgroundnya. Nah, terus diikuti dengan cabang yang ketiga, ya ke depan lagi ini. Terus cabang yang keempat dari belakang, cabang yang kelima. Nah, terus sampai ke top mahkota. Nah, ini sedikit untuk penempatan cabangnya saya berusaha semaksimal mungkin supaya antara jarak cabang yang pertama dengan cabang yang kedua, terus yang ketiga semakin ke atas jaraknya semakin pendek sampai ke top mahkota. Itulah sedikit saya sharingkan pada semua sahabat bonsai. Nah, untuk bonsai iprik yang masih di posisi ground, nah seperti yang sahabat lihat, sahabat bonsai, nah inilah di belakang daripada bonsai iprik itu. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah kalau kita melihat dari belakang, dari punggung daripada iprik ini, nah seperti yang sahabat lihat, percabangannya sudah lumayan dengan posisi atau titik tumbuh yang lumayan sangat tepat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah kalau kita melihat dari perakarannya, posisi dari belakang, nah seperti inilah keadaan daripada perakarannya. Nah, terus kalau kita melihat ke atas, titik tumbuh
cabangnya. Ini adalah background yang seperti saya bilang tadi. Inilah cabang yang kedua setelah cabang yang pertama. Ini tadi itu sampai ke top mahkota. Nah, inilah pandangan belakang daripada iprik. Nah, kalau kita melihat dari besarnya batang, lingkar batangnya lumayan besar, ini kurang lebih 60 cm. Kalau kita melihat lingkar batang yang besar, batang yang pertama 60 cm, terus diikuti dengan batang yang kedua. Nah, seperti inilah keadaannya, seperti yang sahabat lihat. Nah, silakan nanti kepada semua sahabat bonsai. Nah, untuk perkembangannya bonsai iprik ini, saya akan tetap untuk mereview daripada perkembangan bonsai iprik ini untuk selanjutnya. Baiklah sahabat bonsai, dimanapun sahabat bonsai berada, simak terus video daripada mahkota bonsai, dimana di dalam video mahkota bonsai tetap akan men-sharingkan cara-cara daripada pembentukan sebuah bonsai. Nah, bagaimana pengalaman saya, praktek saya di dalam membentuk sebuah bonsai. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, nah saya bukan bermaksud untuk menggurui, nah saya cuma bermaksud untuk men-sharingkan pengalaman saya, nah dimana di dalam dan bagaimana di dalam kita membentuk sebuah bonsai. Nah, untuk itu sahabat bonsai, silakan ikuti video saya untuk yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bonsai Indonesia.